Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMK Harapan Mulia. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran walaupun dengan cara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pak Imam harap semuanya bisa memahami apa yang Pak Imam sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nah, anak-anak, Pak Imam masih melanjutkan tentang materi bab peluang ya. Kemarin sudah saya sampaikan tentang notasi faktorial yang nantinya akan digunakan dalam pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang permutasi ya. Materi kita hari ini adalah permutasi. Nah, sebelum saya sampaikan ke rumus, perlu kalian ketahui bahwa permutasi yaitu adalah proses pencacahan dengan memperhatikan urutan. Nah, ini perlu saya garis bawahi ini, memperhatikan urutan. Karena ini nanti akan berpengaruh ke dalam kalian mengerjakan soal ya. Jadi harus dengan memperhatikan urutan. Misal P dari sebuah himpunan A, B, C, dan D itu akan disusun dua-dua. Nah, kalau kita kerjakan dengan cara manual ya, ini himpunan A, B, C, D itu akan disusun dua-dua. Maka ya, kita pasangkan dulu A dengan B ya, terus A dengan C, A dengan D. Oke, hanya sudah. Sekarang B dengan A, B dengan C, B dengan D. Setelah itu C dengan A, C dengan B, C dengan D, dan yang terakhir ini D dengan A, D dengan B, dan D dengan C. Ini kalau kita susun secara manual. Ada berapakah susunannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka terdapat 12 susunan dari himpunan A, B, C, D yang disusun 2-2. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya jika terdapat N objek berlainan disusun R objek, maka banyak susunan tersebut dapat dirumuskan seperti ini anak-anak. PNR, kita tulisnya seperti itu aja, PNR dari objek tadi ya, sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Ini adalah rumus utama ya anak-anak ya, rumus utama permutasi. Nah, perlu diingat PNR sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Nah, dari soal tadi kalau kita masukkan dalam rumus, kita ketahui bahwasanya N-nya itu ada 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Berarti N-nya ada 4. Sedangkan R-nya itu ada 2. Karena tadi akan disusun 2, maka R-nya ada 2. Sehingga diperoleh, kita masukkan ke rumus P 42, ini N-nya, ini R-nya ya, sama dengan N, masukkan N-nya 4 faktorial dibagi, masukkan angkanya N kurangi R, 4 kurangi 2, 4 kurangi 2 ya, faktorial, diperoleh sama dengan, berarti 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 kurangi 2 faktorial, berarti 4 kurangi 2 itu 2 faktorial, artinya 2 kali 1. Dari sini kita dapat sederhanakan 2 kali 1 coret, 2 kali 1 coret, maka tinggal 4 kali 3 sama dengan 12. Sama kan anak-anak? Dari tadi kita dengan cara manual terdapat 12 susunan, sedangkan
kita masukkan dalam rumus juga terdapat 12 susunan dari soal yang ada tadi himpunan ini. Bisa dipahami ya anak-anak ya, itu rumus utama dari permutasi. Nah, saya lanjutkan. Masih tentang permutasi, bahwasanya permutasi jika yang disusun adalah seluruh anggota himpunan, jadi semuanya N sama dengan R, maka banyak susunan dapat ditentukan. Nih rumusnya anak-anak hampir sama tapi beda ya. Ini yang perlu saya garis bawahi ini, seluruh anggota himpunan. Maka banyak susunan ditentukan PNN. Kita samakan ya, karena seluruh anggota sama dengan N faktorial dibagi N kurangi N faktorial, karena ini N ya, sama dengan N faktorial, N kurangi N kan 1 ya, 1 faktorial itu adalah 0 ya, 0 faktorial, maka sama dengan N faktorial itu N faktorial. Nah, jadi dapat disimpulkan dari rumus ini adalah Pn sama dengan N faktorial. Ini adalah rumus jika yang disusun adalah seluruh anggota himpunan. Nah, langsung ke contoh soal aja biar kalian tambah paham. Contoh soal, terdapat 4 buah roti yang berlainan akan disusun satu baris di atas meja. Maka banyak susunan adalah, nah ya, tadi soalnya adalah 4 buah roti. Berarti P4 ya anak-anak ya. P4 sama dengan 4 faktorial. Berarti kan 4, kita tulis 4 faktorial. Sama dengan berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa anak-anak? 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. Jadi banyak susunannya adalah 24 ya anak-anak ya. Saya lanjutkan lagi, masih dalam permutasi. Saya lanjutkan untuk ini ya. Nah, kalau sekarang jika di antara objek yang disusun terdapat objek yang sama, maka banyak susunannya ditentukan. Ini rumusnya, saya lingkari dulu. Pn sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial kali sampai dengan NK faktorial. Tergantung di soalnya ya anak-anak. Ini adalah rumus jika objek yang disusun terdapat objek yang sama ya. Dan N1, N2, N3 sampai NK itu adalah banyaknya masing-masing unsur yang sama. Nah, langsung ke contoh soal. Contoh soal. Berapakah banyak cara menyusun 6 huruf dari kata PANGAN atau bisa dibaca pangan. Nah, dari sini kita tahu ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti P6 sama dengan kita masukkan N faktorialnya. Berarti 6 faktorial dibagi ada berapa unsur yang sama? Kita ya, yang A ada berapa ini? 1, 2. Berarti 2 faktorial ini adalah A. Ada lagi yang sama? Ada. Apa? N nih. N dan N. Berarti kali 2 faktorial juga karena yang sama 2. Ini adalah huruf N yang sama. Ada lagi enggak yang sama? Enggak ada. Berarti tadi ini adalah memasukkan dari rumus ini. N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial. Nah, tapi nanti jika ada soal ada angka yang ada huruf yang sama lagi, berarti kalikan lagi gitu anak-anak ya, caranya ya. Karena ini ada cuma 2, maka cuma ini saja. Nah, di sini dapat dihitung berarti 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi
2 faktorial itu 2 kali 1, 2 faktorial 2 kali 1. Apakah dapat disederhanakan? Bisa anak-anak? Bisa ya. Ini coret, karena ini 2 kali 2 4, coret atas juga 4 ya. Bisa ya. Jadi tinggal 6 kali 5 kali 3 kali 2 kali 1. Hitung. 6 kali 5 30. 30 kali 3 90. 90 kali 2 180. Jadi cara menyusun 6 huruf dari kata pangan adalah 180 cara. Itu ya. Nah, anak-anak, materi kali ini yang Pak Imam sampaikan itu tentang permutasi ya. Besok pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan tentang kombinasi. Namun untuk mengetahui pemahaman kalian, setelah ini Pak Imam seperti biasa kasih tugas untuk pertemuan yang ketiga ini. Dan jangan lupa kalian tetap mencari referensi lain di buku yang sudah kalian terima, bisa itu lebih lengkap. Ini Pak Imam menyampaikan secara umumnya saja ya. Silakan ini dikerjakan soalnya untuk pertemuan yang ketiga kali ini, yaitu soal yang pertama. Hitunglah nilai dari A, B, C, D sama seperti tadi ya. Terus yang kedua, tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf berikut: A, M-A-S-T-R, B, P-A-D-I, dan C, M-E-R-A-H. Ini tadi nomor 1 sudah Pak Imam sampaikan seperti contoh yang rumus permutasi umum tadi dengan rumus PNR tadi ya. Kalau yang nomor 2 seperti yang tadi saya sampaikan tentang rumus yang tadi ada yang kedua. Terus yang ketiga itu tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf pada kata pencacahan tadi yang memuat unsur yang sama ya. Semua ada di contoh yang sudah saya sampaikan. Selamat mengerjakan. Saya harap semuanya mengerjakan, dipahami materinya. Untuk jawaban kalian bisa mengirim di link jawaban atau bisa mengirim ke WA pribadi masing-masing guru yang mengajar kalian ya. Jangan lupa kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup masing-masing kelas, karena di situ ada grupnya. Dan juga jika kalian tanya nanti guru langsung menjawab dan akan dipahami oleh teman-teman kalian yang lain. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker ketika kalian keluar, dan jangan berkerumun. Dan satu lagi, selalu tetap cuci tangan. Semoga kita semuanya sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona, dan semoga corona segera berakhir. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.